Hai guys, Bang Wiguna di sini. Baik lagi bersama gue, pengangguran yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. By the way, apa kabar kalian semua? Kuharap baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini gue akan mereview sekaligus nyeritain seluruh alur cerita film yang berjudul Cargo. Film Cargo adalah sebuah film Australia yang dirilis pada tahun 2017. Film ini adalah sebuah film remake dari film pendek tahun 2013 yang berjudul sama. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menyelamatkan keluarganya dari serangan wabah zombie yang mematikan. Nah, seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa, sebelum ke alur ceritanya, buat kalian yang suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja guys. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Wiguna ini. Oke, kalau udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Film ini diawali dengan sekelompok keluarga yang hidup dengan aman di rumah perahu di pedesaan Australia. Mereka ternyata sedang menghindari dari wabah yang mengerikan di daratan tersebut. Ketika sedang berlayar, Andy menemukan sekelompok keluarga yang sedang piknik di tepi sungai. Andy memanggil keluarga tersebut, namun pria itu malah mengambil pistol yang ada di sakunya. Di sini Andy yang berpikir takutnya ada apa-apa dan mengancam keluarganya. Akhirnya dia pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Di sini keluarga itu mulai kebingungan karena persediaan makanan mereka sudah mulai berkurang, bahkan sudah habis. Di keesokan harinya, Andy pun terus melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, dia melihat sebuah perahu layar yang terbengkalai. Akhirnya Andy pun mengecek perahu layar dan masuk ke dalamnya. Ketika di dalam perahu layar tersebut, dia menemukan berbagai persediaan makanan yang dibutuhkan. Andy pun langsung bergegas pergi untuk menemui istrinya di rumah perahunya dan memberitahu bahwa dia menemukan persediaan makanan. Di sini istrinya sangat senang karena makanan itu bisa untuk 3 bulan lebih. Setelah mengobrol dengan istrinya, Andy masuk ke dalam untuk menemui putrinya yang bernama Rosie. Kemudian setelah itu, Kai karena merasa persediaan itu kurang, akhirnya Kai pergi untuk mengumpulkan lebih banyak makanan. Namun ketika sudah mengumpulkan makanan, dia malah diserang oleh zombie yang ada di perahu itu. Di sisi lain, Andy yang sedang tertidur dan menjaga putrinya Rosie, dia menemukan Kai di rumah perahunya dan melihat istrinya yang sudah digigit zombie. Andy pun mencoba menghentikan pendarahan dari gigitan itu dan menenangkan istrinya. Akhirnya di sini Andy yang panik akan istrinya, dia berencana untuk meninggalkan rumah kapal tersebut dan berniat untuk mencari rumah sakit terdekat. Istrinya meyakinkan bahwa di luar sangat berbahaya dan memilih untuk tetap tinggal di perahu tersebut. Namun Andy yang kekeh memaksa istrinya untuk pergi mencari rumah sakit dengannya sebelum gejala zombie muncul. Akhirnya mereka pun setuju untuk ke daratan dan mencari rumah sakit terdekat. Sementara itu, di sisi lain ada seorang gadis dari suku aborigin yang bernama Tommy. Dia berusaha melindungi ayahnya yang terinfeksi dengan memberinya makan satwa liar dan mengurungnya. Kembali ke Andy dan keluarganya. Di sini mereka ketika di perjalanan menemukan sebuah mobil dan berniat menggunakan mobil itu supaya lebih cepat sampai ke tujuan. Ketika sedang mengisi bensin, tiba-tiba datang zombie yang hampir aja menangkapnya. Untungnya dia berhasil selamat dan melarikan diri dari tempat tersebut. Lalu ketika di perjalanan, Andy menepikan mobilnya karena Rosie menangis karena ingin ganti popok. Di sini Andy dari dalam mobil melihat istrinya yang sedang mengganti popok anaknya, namun tiba-tiba hal buruk terjadi. Istrinya tiba-tiba kejang dan infeksi pun mulai terjadi. Setelah istrinya pulih kembali, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Kai yang melihat kakinya mulai parah menyuruh mobilnya untuk berhenti dan dia pun turun dari mobil tersebut. Akhirnya dengan paniknya dia menyuruh suaminya dan anaknya pergi karena dia takut dia akan menyerang suami dan putrinya itu. Namun di sini Andy terus menenangkan Kai dan memeluknya. Lalu setelah Kai tenang, Andy pun melanjutkan perjalanannya sekali lagi. Namun di perjalanan hal buruk terjadi lagi. Andy melihat seorang pria dan langsung membanting setirnya untuk menghindarinya.
Tetapi mobilnya malah menabrak pohon dan di sini Kai tertusuk oleh batang pohon itu tepat di perutnya. Sementara Andi yang shock, dia pingsan di tempat tersebut. Lalu singkat cerita, dia bangun beberapa jam kemudian. Andi melihat istrinya yang sudah menjadi zombie dan di sini dia berusaha menyelamatkan putrinya, namun dia digigit oleh si Kai itu. Untungnya Andi berhasil mengeluarkan putrinya dari mobil tersebut dengan selamat. Setelah itu dia kembali ke mobilnya dan langsung membunuh si Kai itu. Andi yang tak menyangka hal buruk ini bisa terjadi, dia marah dan berteriak sekencang-kencangnya. Dan ketika Andi melihat tangannya, dia semakin bingung apa yang harus dilakukan karena Kai sudah menggigitnya dan kemungkinan dia juga akan menjadi zombie. Andi pun mengambil jam yang ada di tangan Kai dan mengatur waktu ke 40 jam hitung mundur dari sekarang. Setelah itu, Andi melanjutkan perjalanannya untuk ke rumah sakit itu dengan jalan kaki. Ketika di perjalanan, dia bertemu dengan pria yang waktu itu berdiri di tengah jalan. Dengan kesalnya, Andi pun menghampirinya, namun ternyata pria itu juga seorang zombie. Lalu beberapa saat kemudian muncul Tommy dan membawa ayahnya pergi dari tempat tersebut. Ternyata itu adalah ayahnya si Tommy itu. Andi pun meneruskan perjalanannya. Dia melewati padang rumputan yang luas dan panas. Namun disinilah kita bisa lihat bahwa memang perjuangan ayah terhadap anaknya memang betul-betul nyata guys. Oke lanjut. Singkat cerita, Andi menemukan rumah dan masuk ke rumah tersebut. Dan dia bertemu dengan seorang wanita dan wanita itu bertanya kepada Andi, berapa waktu yang kau miliki? Andi menjawab, kurasa 46 jam lagi. Lalu wanita itu menyuruhnya duduk dan di sini mengobati luka si Andi itu. Lalu dengan baiknya wanita itu menawarkan tempat tidur untuknya. Singkat cerita, di malam hari ketika Andi akan tidur, tiba-tiba tubuhnya kejang sama seperti istrinya waktu itu. Scene beralih ke keesokan harinya. Dia terbangun dan langsung melihat jamnya. Di sini dia memiliki waktu 32 jam untuk menyelamatkan putrinya. Lalu setelah itu, Andi menemui wanita itu dan wanita itu memberinya saran untuk kembali menemui anak yang bernama Tommy jika kau ingin memberikan bayi ini kesempatan kedua. Akhirnya Andi pun langsung kembali dan mencari si Tommy itu. Andi pun terus berjalan melanjutkan perjalanannya dan dia pun di sini menemukan mobil. Ketika dia ingin membawanya, tiba-tiba ada seorang laki-laki menghentikannya dan menembak ke arahnya, tetapi dia hanya berniat menembak zombie yang ada di belakang si Andi itu. Di sini pria itu bernama Pig. Dia terperangkap di tempat tersebut dengan tabungnya. Akhirnya di sini Andi membantu membebaskannya dan mereka pun melarikan diri dari tempat tersebut. Pig membawa Andi ke tempat penampungannya dan di sini dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lauren yang dia kira itu istrinya si Pig. Singkat cerita, di sini Andi meninggalkan Rosie dengan si Lauren itu dan pergi dengan Pig ke suatu tempat. Ternyata Pig mengajak berburu zombie dan mengambil perhiasan mereka. Di sini Pig menggunakan umpan orang sehat yang dimasukkan ke dalam sangkar sebagai umpan. Lalu nantinya Pig akan menembaki zombie-zombie itu satu persatu. Andi di sini tak tega melihat semua itu dan berpikir kenapa Pig bisa sekejam itu. Dan ternyata anak yang ada di sangkar itu adalah anak yang dicarinya, yaitu si Tommy. Ketika mereka sudah berburu zombie, scene beralih ke mereka yang sudah pulang ke penampungan si Pig. Malam itu Andi mencoba bunuh diri karena berpikir putrinya akan aman bersama Pig dan si Lauren itu. Namun ketika Andi mau menusukkan alat ke kepalanya, di sini Lauren menghentikannya dan dia mengaku bahwa dia tahu dia terinfeksi. Dan dia mengungkapkan bahwa dia bukan istrinya si Pig dan faktanya Pig telah menahannya setelah Pig membunuh suaminya. Di sisi lain, Pig yang membuntutinya dari tadi mengetahui hal tersebut, dia langsung memukul Andi hingga pingsan. Ketika Andi terbangun, ternyata dia sudah berada di kandang yang sama dengan si Tommy itu. Mereka setuju untuk saling membantu melarikan diri dengan menggunakan kekuatan gabungan dari banyak orang yang terinfeksi untuk membuka kandang mereka. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari tempat tersebut, mereka kembali ke tempat penampungan si Pig itu. Akhirnya Andi bertemu dengan Lauren dan si Rosie. Di sini mereka memulai rencana untuk melarikan diri, namun Pig yang mengetahuinya, dia mencoba menembak Andi dan temannya saat melarikan diri. Dan di sini Lauren yang berusaha melindungi Andi dan Tommy menggunakan dirinya sendiri sebagai perisai tembakan itu dan akhirnya dia mati.
Akhirnya Andi pun bisa pergi dari tempat tersebut. Keesokan paginya di perjalanan, Tommy pergi ke suatu tempat untuk mencari di mana ayahnya berada. Dan ketika sampai di tempat tersebut, dia menemukan terbaring di atas pohon dan sudah mati. Tommy yang sakit hati melihat ayahnya mati, dia memukuli kepalanya sendiri dengan batu hingga berdarah. Di sisi lain, Andi datang untuk menghiburnya, tetapi dia pergi ketika tidak dapat bisa menghiburnya, karena Tommy menyalahkan dia karena memperlambatnya sehingga ayahnya mati. Ketika Tommy memutuskan untuk tinggal di pohon tersebut bersama ayahnya, dia mendengar tangisan Rosie dan akhirnya menyusul Andi. Di sisi lain, Andi yang pingsan karena gejalanya mulai terasa lagi. Ketika bangun, dia melihat Rosie bersama si Tommy itu. Tommy pun langsung memberitahu Andi di mana arah sungai itu. Ketika sudah sampai di sungai, mereka melakukan perjalanan dengan perahunya dan berniat menuju perkemahan tempat Andi sebelumnya menemukan sebuah keluarga itu. Singkat cerita, ketika sudah sampai, Andi dan Tommy memeriksa karavan di mana sebelumnya keluarga itu tinggal. Di sini, Andi memutuskan untuk pergi bersama Rosie untuk mencari keluarga itu, sementara Tommy tetap menunggu di karavan itu. Ketika Andi bertemu dengan keluarga itu, ternyata ayah mereka juga telah digigit oleh orang terinfeksi. Di sini, sang ayah menawarkan Andi sebuah pistol setelah dia menggunakan 4 peluru untuk bunuh diri dan menembak keluarganya. Dia menyisakan 2 peluru untuk membunuh Rosie dan dirinya sendiri. Andi pun mulai menjalankan rencananya, tapi diperlihatkan dia sangat bimbang untuk melakukan hal tersebut. Apalagi di satu sisi Rosie yang masih kecil. Ketika Andi akan menembakkan pistolnya, Tommy bergegas menuju mereka untuk menghentikannya. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk menuju asap terdekat dan menemui ibunya si Tommy. Lalu saat mereka di perjalanan, mereka melewati terowongan kereta api dan di sini mereka bertemu dengan Vic. Tommy langsung bersembunyi dengan Rosie di dalam kendaraan yang diparkir di rel kereta tersebut. Sementara Andi mencoba mengalihkan perhatian si Vic itu. Andi bersembunyi bebarengan dengan zombie yang sedang membalik ke arah tembok. Setelah Andi ditemukan Vic, terjadilah perkelahian di tempat tersebut. Vic berhasil mendapatkan pistol Andi dan menembaknya hingga pingsan. Lalu Vic pun langsung menghampiri Tommy dan menghajarnya. Di sisi lain, Andi yang tersadar langsung memeriksa Tommy dan Rosie. Kemudian dia melihat Rosie sedang digendong si Vic itu. Di sini Vic berkata, "Kau telah mengambil hakku, jadi kuambil juga hakmu," sambil meratapi kematian si Lauren itu. Namun dia dengan berlinang air mata tak tega hati untuk membunuh bayi itu dan menyerahkan Rosie kepada Andi kembali. Singkat cerita, Andi yang terus melanjutkan perjalanannya. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Andi meminta Tommy berjanji untuk menjaga Rosie putrinya. Dan kemudian mempersiapkan diri ketika dia nanti menjadi zombie. Di sini Andi memodif batang tongkat dengan daging dan mengikat tangannya. Di sisi lain, setelah ibunya Tommy selesai membunuh beberapa orang yang terinfeksi, suku tersebut berniat pergi dari tempat itu. Namun Tommy memanggil mereka dengan peluit dan akhirnya menarik perhatian ibunya. Diperlihatkan Tommy dan Rosie menunggangi Andi. Andi langsung ditahan oleh para pejuang sementara Tommy dan Rosie disambut oleh suku tersebut. Tommy mengeluarkan botol parfum Kai dan menyemprotkannya. Di sini baunya menenangkan Andi yang sepertinya mengetahui bahwa Rosie akhirnya aman. Setelah itu akhirnya Tommy mengizinkan seseorang pejuang untuk membunuh Andi dari kesengsaraannya. Setelah itu orang-orang suku tersebut terlihat melakukan perjalanan ke tempat perlindungan mereka. Di sini saat Tommy dan ibunya memeriksa Rosie, ada kata-kata terima kasih terbaca di perutnya. Nampaknya itu ditulis oleh Andi untuk mengucapkan kepada mereka terima kasih telah mengamankan putrinya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film Cargo 2017. Gimana? Seru nggak? Dari banyaknya film yang mengambil ide tentang zombie, namun film Cargo inilah menurut gue merupakan film horor action yang mengusang ide segar dan baru dilihat dari segi alur ceritanya. Mengapa demikian? Karena di film ini bukan hanya kengerian zombie dan wabah tersebut menjadi topik dalam film itu, tapi perjuangan ayah yang berusaha untuk menyelamatkan bayinya, dan itu yang membuat film ini beda dari film zombie lainnya. Itu menurut gue guys. Sehingga siapapun yang menontonnya tak akan bosan meski sudah menontonnya berkali-kali.
Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Sebelum gua undur diri, seperti biasa gua mau ucapin ke kalian, makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan dukung channel ini. Dan semoga kalian terhibur dengan editing gua yang sederhana ini. Oke guys, gua Bang Wiguna undur diri. See you in the next on video. Bye bye.